Shalom saudaraku, kita masih di ibadah online. Mari sekali lagi siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan melalui ibadah kita. Pertolongan kita di dalam ibadah pada hari ini datang dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turun atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, mari kita siapkan hati kita untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, satu hal, jangan pernah hilang sukacita kita. Biarlah pagi hari ini, kita datang ke dalam hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan kita mau menikmati kehadirat Tuhan pagi hari ini. Biarlah kiranya sukacita Tuhan mengalir memenuhi setiap kita pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, Kau hadir dimanapun kami berada ya Bapa. Baik kami yang bersama-sama dengan keluarga, baik kami yang sendiri Tuhan, dimanapun kami berada Bapa. Kuasa dan hadirat-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirat-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirat-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemurahan. Bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya. Mari berseru dan berdoa kepada Tuhan pagi hari ini. Kami bersujud menyembah Engkau Tuhan dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan setiap kita. Kami Tuhan datang dengan senap hati, kami menyembah-Mu. Berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat kudus-Mu Tuhan.
Hadirat Tuhan turun, hadirat-Mu mengalir Tuhan memenuhi setiap kami. Penuhiku hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur Tuhan, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Amin Tuhan. Hanya kemuliaan-Mu yang nampak untuk setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu turun Tuhan mengalir memenuhi setiap kami, dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pimpinan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan, kami ingin tetap Tuhan menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Inilah kerinduan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus terpujilah Tuhan. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita mau angkat hati kita mau angkat suara kita untuk memuji Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Apapun keadaan kita, jangan pernah ragu berjalan bersama Tuhan, sebab yang menuntun setiap langkah kita dan yang memegang setiap langkah kita. Haleluya. Kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber
Haleluya. Dimanapun kita berada, saya akan percaya bahwa sukacita surga tetap mengalir di tengah-tengah kita. Sebab kasih Tuhan begitu besar untuk setiap kita, pengorbanannya luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu Tuhan, terima kasih untuk kematianmu untuk setiap kami ya Bapa, Engkau menebus setiap dosa kami Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah kami dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh besar dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Tuhan, pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Kau sungguh indah, besar
bagiku. Sungguh indah. Haleluya. Kau sungguh besar Tuhan. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Tuhan. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Tuhan. Oh, haleluya. Kau sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kau sungguh indah Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat pengorbanan-Mu untuk setiap kami Tuhan. Buat kasih-Mu yang begitu besar untuk setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami ingatkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Bapa Engkau menyiapkan hati kami Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi tanah yang subur Tuhan. Tanah yang siap Tuhan untuk ditabur ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan, haleluya. Amin. Shalom saudaraku, hari ini kita masih bersama-sama dalam ibadah online. Saya berharap saudara bisa bersabar untuk menantikan saatnya kita bisa berkumpul bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Beri kami waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Kami harus pastikan segala sesuatu berjalan dengan baik agar saudara bisa beribadah dengan aman di dalam rumah Tuhan. Doakan untuk hal ini saudara-saudara. Nah, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dengan judul kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sejati.
Kalau ada yang sejati berarti ada yang palsu, ada yang KW-KW sesuper apapun. Ada yang menyangka hidupnya telah bahagia padahal belum, alias kebahagiaan yang dialaminya adalah kebahagiaan yang semu. Nah, nanti kita akan lihat di mana perbedaannya. Wah, saudara mungkin berkata, hari ini kita nggak usah bicara soal kebahagiaan, Pak. Sudah hidup nggak stres saja sudah bagus. Janganlah berharap bahagia. Nah, justru itu, saudara yang berpikir seperti itu, saudara yang berkata seperti itu, yang harus dengar firman Tuhan hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang siapapun dia, pasti dia menginginkan kebahagiaan. Bahagia adalah satu kondisi di mana seseorang menjalani hidupnya dengan nyaman, aman, dan menyenangkan. Mereka begitu menikmati hari-harinya, walaupun mungkin ada tekanan. Tapi mereka bisa menikmatinya di dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, dan keluarga mereka. Nah, masalahnya Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi banyak orang untuk mencapai kondisi bahagia dalam menjalani kehidupannya, mereka masih sangat bergantung kepada situasi di sekitarnya. Kalau semua di sekitarnya, keluarganya, pekerjaannya, kesehatannya berjalan dengan baik, maka mereka akan mengalami kebahagiaan. Jadi tidak heran apabila mereka mengalami situasi dan perasaan yang naik turun, sebab keadaan di sekitar kita bisa naik turun dengan cepat. Menurut Komarudin Hidayat, terdapat 3 pilar utama kebahagiaan seseorang, yaitu having a good family, having a good job, and having a good friends or community. Artinya keluarga, pekerjaan, dan teman-teman atau komunitas menjadi jaminan kebahagiaan seseorang. Tapi benarkah demikian? Orang yang bahagia adalah orang yang memiliki keluarga yang baik, pekerjaan yang baik, komunitas yang baik. Atau kalau mau dibalik, orang yang memiliki keluarga yang baik, pekerjaan yang baik, teman yang baik, otomatis hidupnya bahagia. John Maxwell satu kali didapuk menjadi pembicara. Beberapa kali ia menjadi pembicara bersama istrinya yang bernama Margaret. Hari itu giliran istrinya yang menyampaikan materi seminar. John duduk di paling depan, mendengarkan istrinya bicara. Hari itu temanya kebetulan bicara tentang kebahagiaan. Nah, di sesi tanya jawab, ada seorang bertanya begini kepada istrinya yang sedang membawakan seminar. Ibu, saya mau bertanya, apakah menikah dengan suamimu, John Maxwell, seorang motivator dan penulis buku kepemimpinan yang terkenal itu, membuat hidupmu bahagia? Saudara, seluruh ruangan terdiam terkejut untuk satu pertanyaan yang sangat tidak terduga itu. Apalagi harus dijawab di hadapan orangnya langsung. Sejenak Margaret menghela nafas. Dia berpikir untuk jawaban dari pertanyaan tersebut. Kalau ia berkata ya, sudah pasti. John Maxwell selalu membuat hidupku bahagia. Maka ia merasakan membohongi satu ruangan, sebab tidak selalu suaminya membuat dirinya bahagia. Tapi jika ia mengatakan tidak, ia tidak dapat membayangkan bagaimana perasaan suaminya. Apalagi saat itu ia sedang membahas mengenai kebahagiaan. Nah, dalam kondisi terpojok, Margaret segera menjawab, tidak. Seisi ruangan langsung menoleh ke arah John Maxwell. Lalu Margaret berkata sekali lagi, tidak. John Maxwell tidak bisa membuatku terus-menerus bahagia. Suaminya nampak gelisah. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan mencari pintu keluar. Akibat menahan malu.
oleh karena jawaban istrinya yang mengatakan demikian. Namun sejurus kemudian ia terkaget-kaget mendengar jawaban lanjutan dari istrinya. Istrinya berkata begini, dengarkan, John Maxwell adalah seorang suami yang baik. Sangat-sangat baik. Ia selalu setia. Ia berusaha memenuhi semua kebutuhan saya. Ia juga seorang pendengar yang baik. Namun ia tidak bisa selalu membuatku bahagia. Sang penanya tidak sabar bertanya lagi, kenapa? Lalu Margaret berkata, karena tidak ada seorang pun di dunia ini bertanggung jawab atas kebahagiaanku selain diriku sendiri. Pilihannya ada di tanganku. Saudaraku, dari kisah ini kita mau belajar bahwa keadaan di sekitar kita, apa yang terjadi di sekeliling kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, tidak boleh menjadi penentu tingkat kebahagiaan hidup kita. Sebab apa? Keadaan serta orang-orang di sekitar kita bisa berubah dengan cepat seketika. Lantas apa yang kita bisa dengar dari firman Tuhan mengenai ukuran kebahagiaan? Saya ingin membacakan buat saudara Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Judulnya Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Ayat 1 begini firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oke, jangan dulu memutuskan untuk berhenti mengikuti khotbah hari ini. Karena Anda berpikir, oh saya sudah tahu jawabannya. Saya sudah sering dengar ayat ini, udah pasti jawabannya kalau mau bahagia harus hidup dalam kebenaran, suka firman Tuhan dan seterusnya. Izinkan saya menyampaikannya dalam perspektif yang berbeda. Mari kita langsung saja kepada poin yang pertama. Yang pertama saya ingin katakan bahwa kebahagiaan adalah pilihan kita. Saya ulang sekali lagi, kebahagiaan adalah pilihan kita. Loh, kok begitu Pak? Bukankah firman Tuhan berkata berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Oke, sekarang saya masih mau jelaskan kepada saudara. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan seterusnya dan seterusnya. Itu memang adalah perintah Tuhan. Tetapi apakah lantas kemudian kita mau menuruti nasihat firman Tuhan itu tadi? Keputusannya ada di tangan siapa? Keputusannya di tangan kita kan? Firman Tuhan sudah kasih rules-nya. Ini loh, kalau kamu mau bahagia, kamu harus begini, begitu, dan seterusnya. Tetapi pada akhirnya, pilihannya ada di tangan kita. Itu sebabnya saya katakan kebahagiaan adalah pilihan kita. Sejak awal, manusia sudah diperhadapkan dengan yang namanya free will alias kehendak bebas. Dia bilang sama Adam, kalau kamu mau lakukan ini, akibatnya begini. Jelas semua ada konsekuensinya. Namun jika pada akhirnya ada memutuskan melanggar perintah Tuhan tersebut, Anda harus ingat bahwa Adam tidak pernah dipaksa oleh Tuhan untuk melakukan kehendak bebas. Saudara-saudara, kebahagiaan itu memang ada rutenya. Dan kitalah yang memilih untuk mengikutinya atau tidak. Dalam bagian firman Tuhan yang lain dalam Mazmur 18 ayat 25 sampai 27 firman Tuhan mengatakan, karena itu Tuhan membalas kepadaku
sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Nah saudara, ini adalah contoh rute yang Tuhan tentukan untuk kita memperoleh kebahagiaan. Berlakulah setia, jagalah kesucian, dan jangan berbelat-belit. Nah, ada yang mungkin bilang, saya sudah berlaku seperti yang firman Tuhan minta. Namun sampai hari ini hidup saya belum bahagia. Saudaraku, lagi-lagi saya ingin katakan, bahwa pilihannya ada di tangan kita. Apakah dalam situasi seperti itu kita masih mau tetap setia kepada Tuhan, mau tetap bersukacita atau tidak? Pilihannya ada di tangan kita. Bukankah Ayub, Yusuf, Daniel, Paulus dan banyak tokoh Alkitab lain harus melalui rute yang kurang menyenangkan sebelum segala sesuatunya berakhir dengan happy ending. Jadi pilihlah untuk berbahagia apapun keadaanmu hari ini, amin. Yang kedua, kalau yang pertama tadi kebahagiaan adalah pilihan kita, yang kedua, kita harus renungkan hari ini bahwa apa yang kita suka itu menentukan kebahagiaan kita. Ayat 2 berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Saudara-saudara, kebahagiaan itu ada memerlukan katalisator atau penghantar. Para psikolog bilang, lakukan apa saja asal itu membuat dirimu bahagia. Misalnya berhubungan dengan hobi seperti makan, traveling, musik, olahraga, dan seterusnya. Nah masalahnya kita ini manusia yang bisa ditimpa rasa bosan. Kalaupun kita masih nggak bosan, situasi dan keadaan bisa menyebabkan kita tidak bisa melakukan sesuatu yang bisa memicu perasaan bahagia kita. Contohnya seperti hari-hari ini di masa pandemi. Walaupun pemerintah sudah melonggarkan di berbagai tempat, tapi masih tetap terbatas. Kita nggak bisa bebas traveling, kuliner, dan sebagainya. Jadi betapa segala sesuatu bisa berubah dalam dunia ini serba tidak menentu. Nah lantas bagaimana agar kondisi kebahagiaan kita tetap stabil? Itu artinya jelas, kita harus memilih satu yang tidak berubah. Kalau kita mau memiliki kebahagiaan yang sejati, kita harus meletakkan dasar kebahagiaan kita kepada sesuatu yang sifatnya kekal, yang tidak berubah oleh keadaan zaman. Di dalam Matius 24 ayat 35 dikatakan, langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku atau firman Tuhan tidak akan berlalu, kekal selama-lamanya. Jadi saudaraku, pilihlah untuk meletakkan dasar atau pondasi kebahagiaan kita di atas sesuatu yang kekal, yaitu firman Tuhan. Mazmur 119 bahkan secara khusus diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, bahagia orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Nah luar biasanya bagian itu, yaitu Mazmur 119 tadi, menjadi salah satu bagian Alkitab yang berisi ayat terpanjang, yaitu sebanyak 176 ayat. Betapa banyaknya kebahagiaan yang akan dimiliki seseorang yang mencintai firman-Nya. Mereka akan mengalami kebahagiaan yang kekal. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang terus-menerus menghasilkan buah tanpa kenal musim. Begitu kata pemazmur. Jadi marilah letakkan dasar kebahagiaan kita
di atas dasar pondasi yang kekal, yang tidak akan pernah berubah, yaitu firman Tuhan. Nah, hal terakhir yang kita mau renungkan soal kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan adalah pilihan. Yang kedua, kebahagiaan harus diletakkan di atas dasar yang kokoh. Yang ketiga, pikiran kita menentukan kebahagiaan kita. Pikiran kita menentukan kebahagiaan kita. Bukan cuma yang menyukai firman Tuhan, tetapi yang merenungkan firman Tuhan akan mendapatkan kebahagiaan kekal. Kata merenungkan ini bicara tentang berpikir. Jadi kebahagiaan ditentukan oleh apa yang masuk dalam pikiran kita sehari-hari. Setiap saat hidup kita diisi dengan berpikir, baik yang ringan sampai yang berat. Setiap aktivitas kita melibatkan pikiran. Baru bangun tidur kita berpikir, pergi ke tempat kerja kita berpikir, di rumah kita berpikir. Bahkan ketika Anda dengar firman Tuhan hari ini, Anda harus berpikir supaya bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Sayangnya saudara-saudara, tidak setiap kali kita berpikir positif, tidak selalu pikiran kita diisi dengan hal-hal yang baik. Kadang dan sering ada kemarahan, ada sakit hati, kecewa dan sebagainya. Di dunia medis bahkan dikenal satu istilah psikosomatis. Penyakit yang bukan karena keadaan medis, tetapi penyakit karena mental dan pikiran yang terganggu. Dan hari-hari ini saya yakin banyak orang yang mengalami hal seperti itu. Dan saya berdoa agar Anda tidak termasuk di dalam. Pikiran kita menentukan kebahagiaan kita. Itu sebabnya Paulus berkata dalam kitab Filipi 4 ayat 8, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Hari-hari ini mari kita isi pikiran kita dengan hal yang positif. Lebih banyak mendengar berita yang positif. Dengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan menjadi semacam tonikum yang menyehatkan tubuhmu. Seperti yang dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Mari pilihlah untuk bahagia bukan dengan caramu. Tetapi karena kita mengerti apa yang kita miliki saat ini adalah yang terbaik. Tuhan tidak pernah salah dalam merancangkan sesuatu dalam hidup kita. Penuhi hati kita dengan ucapan syukur. Pikiran yang baik. Mintalah kehadiran Tuhan setiap saat dalam kehidupan. Agar kehadiran Tuhan memberikan kebahagiaan dalam hidup setiap kita. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Saya berharap saudara merespon firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Penuhi hati kami dengan kehadiran-Mu. Kami rindu memandang wajah-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu. Kami rindu merasakan kehadiran-Mu. Diam dalam hadirat-Mu. Menikmati kebahagiaan yang kekal di dalam Tuhan saja. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bahwa ku dengar dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, tempat kudus-Mu
sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Sementara musik menyanyikan pujian ini, mari siapkan hatimu untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Bawalah ucapan syukur kepada Tuhan. Naikkan hatimu kepada Tuhan. Biar segala beban pergumulan hidupmu hari ini tidak menghalangi dirimu untuk datang kepada Tuhan dalam sukacita. Saya percaya anugerah Tuhan terlalu cukup buat setiap kita hari ini, untuk kita bisa merasakan jamahan Tuhan. Bahkan engkau yang sakit hari ini, percayalah Tuhan sedang menyembuhkan. Percayalah kuasa Tuhan bekerja melalui perjamuan kudus hari ini. Angkat roti di tangan kananmu tinggi di hadirat Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari pindahkan cawan di tangan kananmu. Angkat di hadapan Tuhan. Sambil tetap kita mengucap syukur untuk darah Yesus yang telah menyucikan hidup kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum dalam nama Tuhan. Mari saya mau ajak kita angkat hati sekali lagi kepada Tuhan. Angkat penyembahanmu kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan buat darahmu, buat pengorbananmu Tuhan. Mari penuhi setiap kami dengan kehadiranmu. Penuhi setiap kami dengan damai sejahtera-Mu. Penuhi setiap kami dengan sukacita-Mu Tuhan. Haleluya. Kami rasakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di dalam hadirat-Mu, diam di hadirat. Kami mengangkat tangan kami dan bersyukur kepadamu Tuhan. Dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih.
diam di hadirat-Mu. Sekali lagi, oh ku rasakan kasih-Mu Tuhan, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, mengangkat tangan, kami mau bersyukur. Apapun keadaan kami minta damai Tuhan, sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan tetap memenuhi hati setiap kami, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi kami, memenuhi hidup kami, dan membawa pengharapan yang baru dalam setiap kami. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kami, dan kami percaya Engkau tidak pernah berhenti untuk menolong kami. Kami bawa keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Kami bawa hidup kami ke dalam tangan. Kami bawa pekerjaan kami, gereja kami, bangsa kami, semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau tidak pernah biarkan kami berjalan sendirian. Immanuel, Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan biarkan hari ini kami mengakhiri ibadah kami dalam berkat dan penyertaan Tuhan saja. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam genggaman. Kami percaya Engkau memegang hidup kami. Terima kasih Bapa di surga untuk ibadah yang Tuhan sudah pimpin dan sertai dari awal sampai pada akhirnya. Dari kami mau melakukan firman Tuhan yang kami dengar. Apapun keadaan kami pilih untuk berbahagia bersama dengan Tuhan yang sudah menjamin kebahagiaan bagi kami. Sekarang kami siap untuk pulang, berpisah satu dengan yang lain dan terima berkat Tuhan. Mari saudara yang kekasih di dalam Tuhan, angkat hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segala puji hormat kepadamu, segala syukur atas lawatan-Mu Tuhan, buat hidupku mampu melakukan segala firman-Mu. Segala puji hormat kepadamu, segala syukur atas lawatan-Mu Tuhan, buat hidupku mampu melakukan segala firman-Mu, melakukan segala firman-Mu, melakukan segala firman-Mu. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.